Hello everyone, balik lagi ke channel gue Sidik Bilardi. Nah, di video kali ini gue karena lagi ada di Bali, gue pastinya harus menyewa kendaraan bermotor. Jadi gue di sini mau nge-review tentang penyewaan motor gue ini nih. Jadi gue di sini pakai namanya Pakego. Menurut gue Pakego ini sih tergolong lumayan keren ya. Karena pertama mereka untuk bookingnya sendiri bisa lewat website. Terus untuk pembayarannya sendiri bisa lewat website juga. Tapi apakah motornya akan sekeren websitenya? Ya coba simak aja video ini sampai habis ya. Karena biasanya gue kayak nyewa motor di Jogja pun pasti biasanya paling lewat WhatsApp, janjian nanti setelah itu. Jadi mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kalian klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menonton video-video gue sebelumnya, karena dengan begitu kalian akan membantu gue untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Oke, kalau udah di subscribe, kita ceritain nih tentang motor ini. Jadi ceritanya itu gue akses websitenya Pakego itu sekitaran 2-3 minggu sebelum keberangkatan gue ke Bali. Jadi setelah gue liat price listnya di website, akhirnya gue menentukan untuk nyewa Honda Scoopy ini. Nah, jadi ceritanya ketika 1 hari sebelum kita berangkat ke sini, jadi kita akan dikonfirmasi sama adminnya nih untuk penjemputan motornya. Jadi kalau dari pengalaman gua, kalau di pengantaran di bandara itu gratis. Jadi harusnya sih kalau ke Bali sih pasti lewat bandara ya. Jadi kalian bisa ketemuan di bandara. Nah, setelah itu yang disertakan waktu kita nyewa itu pertama adalah satu kunci motornya. Kunci motornya itu di sini ada gantungan kuncinya nih Pakego. Oke, setelah itu di sini juga kita disertain ada semacam kartu historical service-nya. Ya menurut gue sih lumayan oke ya, ada historinya ya. Oke, setelah itu kita di sini juga dikasih 2 hair cap. Harusnya sih menurut gua kalau kita sewanya beberapa hari sih harusnya dikali beberapa harinya lah, karena gue 3 malam, karena gue 3 malam harusnya dikasihnya 6 lah. Ya udah nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, setelah itu di sini juga gue dikasih fotokopian STNK-nya. Nah, gue sih di sini nggak tahu ya apakah standar penyewaan motor di Bali semuanya kasih fotokopi STNK-nya. Ya nanti mungkin kalau kalian yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar. Oke, setelah itu juga mereka minjemin 2 buah helm. Jadi yang helm yang gue terima itu adalah semacam model-model helm Bogo. Helm Bogo yang kacanya flat gitulah, yang kayak tukang las. Nah, setelah itu juga sayangnya juga karena lagi pandemi COVID begini, gua nggak dikasih jas hujan. Mungkin concernnya adalah karena jas hujan takut dipakai massal kali ya, jadi mereka menghentikan peminjaman jas hujannya mungkin selama pandemi ini. Sebelumnya gue juga mau minta maaf ya, karena gue untuk ngambil video ini itu gue lagi ada di outdoor, jadi mungkin ada suara-suara bising kendaraan lain, jadi mohon dimaklumi. Oh iya, jadi buat kalian yang mau nanya nih, ini gue sewa di harga berapa? Jadi gue di sini sewa di harga untuk Honda Scoopy ya, itu di harga 70.000 per malam. Dan mereka hitungannya 1 malam itu adalah 24 jam. Jadi kalian kalau mau ke Bali tinggal hitung aja deh tuh, 1 cycle 24 jamnya semana. Oke, jadi sekarang kita saatnya review motornya. Jadi motor ini kira-kira udah gue pakai itu 1,5 malam lah hitungannya mungkin ya. Dan kemarin itu gue habis jalan ke daerah Bedugul, jadi lumayan, harusnya itu bisa cukup memberikan gambaran gue tentang motor ini kayak gimana. Oke, jadi pertama adalah yang gue rasakan untuk tarikan gasnya, menurut gue cakep sih. Untuk tarikan gasnya tuh torsinya dapat, maksudnya nggak ngempos atau nggak, tarikannya juga nggak berat. Ya menurut gue sih untuk mesin gue bilang oke lah, bagus. Untuk mesin bagus, jadi menurut gue mungkin mesinnya itu mungkin mereka rawat ya. Oke, setelah itu untuk pencahayaan lampu headlamp, menurut gue sih kalau untuk headlamp mereka cukup terang ya, mungkin karena itu standarnya Honda. Jadi menurut gue sih masih oke sih untuk
pria berkacamata kayak gue ngeliat di malam sih. Menurut gue untuk lampu masih oke. Setelah itu klakson. Karena gue tipe biker yang cukup aktif menggunakan klakson, terutama kalau gue mau nyalip tuh gue biasa pasti klakson dulu. Menurut gue klaksonnya itu cukup kencang. Kita coba nyalain aja kali ya. Nah mungkin kalau klaksonnya kayak gini ya guys. Menurut gue sih cukup kencang ya kalau itu ya. Cukup kedengeran lah menurut gue sih. Nah setelah itu untuk lampu-lampu lain-lainnya, contoh kayak sen depan, sen belakang, itu semuanya work sih menurut gua. Setelah itu yang pasti, spion itu merupakan komponen penting ya. Jadi kalian tuh jangan suka nganggep remeh kalau motor-motor nggak ada spionnya. Kalau spionnya ini gue lihat di kacanya sendiri, ini kacanya bersih, cukup bersih menurut gua. Jadi kita nggak terlalu terganggu untuk pandangan ngelirik ke belakang. Oke, sekarang kita lanjutin lagi nih. Selanjutnya adalah ini rem depan. Menurut gua kalau rem depannya itu pakem banget, malah menurut gua sih pakem. Menurut gua pakem. Cuma di sini sayangnya adalah rem belakangnya. Menurut gua rem belakangnya ini mungkin karena efek kampasnya sudah habis atau gimana. Mungkin untuk yang lebih ngerti motor kalian bisa bantu komen juga di kolom komentar kenapa. Jadi tuh ceritanya adalah rem belakangnya itu pertama kalau gue tarik tuasnya itu jadi kayak terlalu dalam. Nah kemarin solusinya adalah gue kencengin lah baut rem yang ada di tromolnya gitu. Kalau kalian maaf ya, mungkin gue kalau sebutannya agak salah karena gue juga awam banget sih soal motor sih. Jadi itu untuk baut yang ada di tromolnya coba gue kencengin, jadi ketika ditarik tuas rem belakangnya itu jadi udah nggak terlalu habis, tapi tetap aja untuk pengeremannya sendiri masih kurang pakem menurut gua. Dan ketika kita tekan tuas remnya itu bunyi nyit 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 gitulah, nyit 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 nyit. Nah mungkin itu efek kampas habis kali ya. Jadi mungkin ini untuk pakai Go mungkin nanti next bisa lebih ditingkatkan. Nah setelah itu menurut gua yang paling oke adalah bannya. Menurut gue waktu gue sempet lirik ya, ini bannya, ban depan maupun ban belakangnya, ini menurut gue bannya masih baru loh, karena masih ada rambutnya di sini nih, masih ada rambutnya. Jadi menurut gue lumayan pede sih kalau untuk belok-belok sih. Di bannya juga masih baru nih menurut gue. Oke, setelah itu yang gue rasakan paling enak itu adalah handlingnya. Nah handlingnya itu kalau gue rasa ya kita nggak ngerasa oglek ketika belok. Jadi maksudnya laharnya mungkin nggak masalah, lalu komstirnya juga cakep. Jadi gue tuh pede lah kalau lewat jalan-jalan Bedugul kemarin tuh. Oke, setelah itu apa lagi ya? Oke, setelah itu mungkin mungkin gue kasih info juga ketika gue terima motor ini kilometernya ada di 57 ribuan. Mungkin kalau untuk motor-motor sewaan mungkin itu wajar ya. Oh iya, ada yang kelupaan guys. Jadi tuh mungkin salah satu minusnya lagi menurut gua adalah ketika gua mau starter mesin ya, starter pencet gitu, kadang ada momennya itu kayak nggak bisa di starter. Jadi menurut gua itu perlu dicek lagi nih sama pihak pakai Go nih, untuk starternya untuk berjalan dengan baik atau enggak. Jadi kemarin tuh ceritanya ketika gua baru kelar dari tempat wisata, mungkin gua karena kita habis dari tempat wisata mungkin agak capek ya. Jadi ketika kita udah agak capek, terus gua klakson, gua mau starter itu nggak bisa. Nah di situ gua jadi agak bete mungkin. Maka itu sebenarnya gua kemarin mau minta tuker juga sebenarnya. Untung adminnya sendiri cukup responsif sih menurut gua kalau ada keluhan-keluhan seperti ini sih. Cuma karena slot motornya lagi penuh semua, jadi ini sayang sekali nggak bisa ditukar. Jadi mungkin lain kali sebelum motor diserahkan ke customer mungkin bisa di full check dulu nih sama pihak pakai Go nih. Jadi mau nggak mau kemarin itu ketika emang lagi nggak bisa starter, gue harus nge-engkol atau ngeselak bahasanya. Oke, jadi sebenarnya sih kesimpulan dari video ini sih bukan untuk menjelekkan atau bagaimana. Jadi intinya kalau emang ada sesuatu yang baik, coba ditingkatkan terus. Kalau emang ada yang kurang baik,
coba untuk diperbaiki agar lebih baik. Oke, jadi mungkin itu aja video dari gua. Terima kasih sudah menonton video gua sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.